Halo para sahabat, berjumpa kembali di channel Kulit Pades. Semoga Tuhan selalu beserta kita dan memberikan rahmat-Nya. Dalam perjumpaan kali ini, saya akan membahas Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Mari kita simak pembahasannya. Dalam setiap pembelajaran, tentu banyak hal yang ingin kita dapatkan, banyak hal manfaat yang ingin kita raih. Nah, khusus dalam pembelajaran ini, tujuan minimal yang mau dicapai ada 3 poin. Yang pertama, siswa diharapkan semakin mengenal lebih dalam lagi tentang siapa itu Maria dan siapa itu Elizabeth, serta orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk juru selamat yang akan dilahirkannya. Kedua, diharapkan siswa mampu menjelaskan tentang karya keselamatan Allah, tentu dalam kisah Maria dan Elizabeth ini. Poin ketiga, secara konkret atau secara nyata, para siswa setidaknya mampu menuliskan niat-niatnya untuk meneladani Maria dan Elizabeth. Dalam kesehariannya, siswa dapat mengambil makna dari rencana-rencana Allah itu. Baik, ini tujuannya. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Mari kita simak terlebih dahulu tentang kisah membeli Tuhan. Ada seorang anak kecil membawa uang $1, keluar masuk toko. Bolak-balik bertanya kepada pemilik toko, "Jual Tuhan tidak?" Semua pemilik toko mengusir dia, menganggap anak kecil ini hanya pembuat keonaran saja. Menjelang malam, dia masuk ke toko yang ke-29. Toko terakhir yang ia masuki. Seorang tua berumur sekitar 60-an tahun menerima dia dengan ramah, menanyakan kepada anak itu, "Nak, namamu siapa? Kamu mau beli Tuhan buat apa? Coba kamu ceritakan." Anak itu menjawab, "Nama saya Bondi. Sejak kecil, kedua orang tua saya sudah meninggal. Paman sayalah yang merawat saya selama ini. Paman kerja di proyek. Beberapa hari yang lalu, dia jatuh sakit dari lantai 3. Sekarang koma di rumah sakit. Menurut dokter, beliau itu sudah tidak punya harapan lagi. Hanya Tuhan yang bisa menolongnya." Dengan terisak-isak, si anak ini melanjutkan kisahnya. "Tuhan itu pasti obat ajaib. Maka itu, saya mau membeli Tuhan untuk menolong paman saya." Mendengar cerita si Bondi, air mata orang tua itu berlinang. Ia berkata kepada si Bondi, "Nak, di sini ada Tuhan dan kebetulan harganya $1. Tepat seperti uang yang kamu punya." Dari lemarinya dikeluarkannya sebotol minuman yang ada tulisan "Kasih Tuhan". Katanya, "Ambillah ini nak, pamanmu akan sembuh setelah minum ini." Setelah mengucapkan terima kasih, dengan membawa minuman itu, Bondi berlari ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Bondi berteriak-teriak, "Paman, paman, aku berhasil membeli Tuhan." Setelah minum Tuhan, paman pasti sembuh. Beberapa hari kemudian, ada satu tim dokter rumah sakit terkenal datang ke rumah sakit itu dengan peralatan canggih
merawat Paman Bondi. Selang beberapa minggu kemudian sembuhlah Paman Bondi. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, begitu melihat tagihan perawatannya, Paman Bondi hampir pingsan membaca biaya yang sangat besar. Namun, pihak rumah sakit cepat-cepat berkata kepada Paman Bondi, "Tidak usah khawatir, semua sudah dibayar oleh seorang tua. Beliau itu dulu bos sebuah perusahaan besar. Setelah pensiun, dia membeli satu toko di daerah sini. Usaha kecil-kecilan untuk kesibukan saja. Beliaulah yang memanggil tim dokter dan membiayai semuanya." Mendengar penuturan pihak rumah sakit, Paman Bondi dan Bondi buru-buru pergi ke toko orang tua itu. Menurut orang di sekitar sana, tokonya baru saja dijual dan beliau sedang jalan-jalan ke luar negeri. Beberapa bulan kemudian, Paman Bondi mendapat surat dari seorang tua yang baik hati itu. Di suratnya tertulis, "Hai, Anda sangat beruntung punya keponakan si Bondi. Dengan $1, Bondi pergi kemana-mana mau membeli Tuhan untuk menolongmu. Dialah yang menyambung nyawa Anda. Tetapi Anda harus ingat, Tuhan sesungguhnya ada di hati orang yang punya kasih sayang." Nah, demikianlah kisah tentang membeli Tuhan. Bagi Bondi dan pamannya, kesembuhannya adalah sebuah keajaiban. Sebuah karya Tuhan melalui orang baik, yakni pemilik toko ke-29 yang peduli dan berbelas kasih. Dalam kisah berikutnya, kita akan membahas tentang kasih dan rencana Tuhan. Mari kita simak lebih dalam lagi. Elisabet dan Zakaria. Cerita perihal kehidupan Elisabet dan Zakaria serta peranan mereka yang sangat istimewa dalam sejarah keselamatan Allah hanya sedikit yang kita ketahui. Dari Injil Lukas, di situ diceritakan pada bab 1 ayat 5 sampai 80. Elisabet merupakan istri dari Zakaria, dan Zakaria merupakan seorang imam Israel dari kelompok Abia. Ini dapat diketahui dari kisah 1 Tawarik bab 24 ayat 10 dan dari Injil Lukas bab 1 ayat 5. Mereka berdua merupakan keturunan dari Harun. Mereka hidup dan bertempat tinggal di Ain Karem, yaitu di wilayah Yudea, masih wilayah pemerintahan dari Raja Herodes. Elisabet dan Zakaria telah lama menikah. Namun, sampai usianya tua, Elisabet belum dikaruniai seorang anak. Elisabet mandul. Sebagai seorang perempuan Yahudi, kemandulan merupakan aib yang menjadikan perempuan menjadi hina. Apalagi hingga di usia senja tak kunjung dianugerahi seorang anak. Elisabet dan Zakaria tidak pernah putus asa. Mereka selalu berdoa dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Suatu hari, Zakaria mempersembahkan dupa di ruang kudus dalam bait Allah. Tiba-tiba, malaikat Gabriel muncul. Zakaria ketakutan. Tetapi malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut. Ada kabar baik dari Allah. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namai dia Yohanes. Allah memilih Yohanes untuk melakukan tugas khusus." Zakaria berkata, "Mana mungkin? Kami kan sudah tua. Kami tidak mungkin punya anak." Lalu
Malaikat Gabriel berkata, Allah menyuruh saya menyampaikan ini. Tetapi karena kamu tidak percaya, kamu tidak akan bisa bicara sampai anak itu lahir. Zakaria lama sekali berada di ruang kudus itu. Jadi, ketika ia keluar, orang-orang yang menunggu di luar mau tahu apa yang terjadi. Tetapi Zakaria tidak bisa bicara. Dia hanya bisa membuat gerakan tangan. Dan orang-orang itu pun sadar bahwa Zakaria mendapat pesan dari Allah. Demikianlah, apa yang tidak mungkin bagi Allah, maka itu dapat terjadi. Begitupun juga Elisabeth. Umurnya sudah tua, tapi dia melahirkan. Seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel tadi. Saat anaknya sudah dilahirkan, teman-teman dan saudara-saudaranya datang untuk melihat anaknya. Mereka senang sekali. Elisabeth berkata, namanya Yohanes. Mereka berkata, di keluargamu tidak ada yang namanya Yohanes. Namai dia Zakaria, seperti ayahnya. Tetapi Zakaria menulis, karena pada waktu itu kan dia masih bisu. Namanya Yohanes. Demikian kata yang ditulis oleh Zakaria tadi. Saat itu juga Zakaria bisa bicara lagi. Dan cerita tentang anak itu tersebar di seluruh Yudea. Dan orang-orang berpikir, nanti anak itu akan jadi apa ya? Elisabeth mengandung dan melahirkan seorang anak di masa tuanya, membuktikan bahwa Allah sungguh berkenan kepadanya. Elisabeth yang menanggung aib kemandulan, kehinaan, dan penderitaan diangkat oleh Allah sebagai perempuan pilihan untuk rencana keselamatan Allah terhadap umat manusia. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang Maria. Maria adalah seorang gadis perawan yang tinggal di Nazaret, daerah Galilea. Orang tuanya bernama Yoakim dan Ana. Pada masa mudanya, Maria telah bertunangan dengan Yosef. Keduanya merupakan keturunan dari Raja Daud. Sebagai seorang Yahudi, Maria sangat mengharapkan kedatangan Sang Mesias, yaitu Juru Selamat dunia, yang telah dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman Perjanjian Lama. Dalam kesehariannya, Maria sangat taat sekali pada Allah, dan dalam masyarakat, dia dikenal sebagai pribadi yang bersahaja. Suatu ketika, malaikat Gabriel diutus Tuhan kepadanya untuk menyampaikan warta bahwa Roh Kudus akan menaunginya, dan berkat kuasa Tuhan, ia akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Yesus, karena ia akan menyelamatkan semua orang. Awalnya, Maria merasa bahwa hal ini tidak mungkin terjadi, karena ia masih muda, bahkan ia belum bersuami. Namun, karena kepercayaannya dan ketaatannya pada Tuhan, maka dengan penuh keyakinan ia menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan sebetulnya perkataan ini menunjukkan sikap iman, sikap kerendahan hati dan penuh ketaatan kepada Allah. Namun, dengan berkata demikian, sebetulnya Maria juga secara tidak langsung mengambil resiko besar yang akan ditanggungnya, di mana dia akan dikucilkan,
dihina, bahkan ditinggalkan oleh Yusuf, tunangannya, karena dia mengandung. Namun, ini semua adalah bagian dari rencana Allah yang sedang terlaksana dalam dirinya. Yosef juga ikut ambil bagian dari rencana Allah terhadap Maria. Lewat mimpinya, ia diberitahu oleh malaikat Tuhan untuk segera mengambil Maria sebagai istrinya. Dan Yosef pun melakukan hal demikian yang diminta Allah melalui malaikatnya. Yosef merupakan pribadi yang sangat bertanggung jawab. Ia sangat menyayangi Maria. Ia merupakan seorang pekerja keras juga. Ia taat kepada Tuhan, dan ia juga tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti datang, dan ternyata ia adalah bagian dari rencana itu. Waktu itu, Kaisar Romawi memerintahkan semua orang untuk mendaftarkan diri di tempat asal keluarga mereka. Nah, begitupun Yosef dan Maria. Mereka pergi ke Betlehem. Pada waktu itulah Maria melahirkan anaknya dalam sebuah kandang. Karena semua penginapan tidak bersedia menerimanya. Tak lama kemudian, Raja Herodes memerintah Yerusalem. Dia menerima kedatangan 3 orang majus dari timur, atau disebut juga 3 raja dari timur. Mereka mau datang dengan tujuan menyembah raja yang baru lahir. Herodes takut akan tergeser kekuasaannya. Kemudian ia memerintahkan untuk melakukan pembunuhan terhadap semua anak-anak kecil di Betlehem. Maria dan Yosef terpaksa menyelamatkan kanak-kanak Yesus dengan melarikan diri ke Mesir. Dan setelah aman, mereka pun menetap di Nazaret. Ketika berumur 12 tahun, orang tuanya membawa dia ke Bait Allah di Yerusalem. Setelah perayaan berakhir, Maria dan Yosef pulang tanpa Yesus. Mereka mengira Yesus sudah ikut rombongan keluarga yang lain mendahului mereka. Namun ternyata putra mereka tidak ikut. Mereka menyadarinya dan mereka kembali lagi ke Yerusalem. Dan baru 3 hari kemudian mereka menemukan Yesus. Dan ternyata Yesus sedang asik bersoal jawab atau bertanya jawab dengan para ahli kitab dan para imam-imam di Bait Allah. Maria berkata kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku sangat cemas mencarimu." Lalu Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Maria tidak mengerti maksud jawaban itu, namun ia menyimpannya dalam hati. Selama pewartaan Yesus di tengah-tengah bangsa Yahudi, beberapa kali saja nama Maria disebut. Selain hadir pada pesta perkawinan di Kana, ia menemui Yesus yang sedang mengajar orang banyak. Maria mendampingi Yesus juga yang tergantung di kayu salib pada saat putranya dihukum mati oleh bangsanya sendiri. Dan setelah Yesus naik ke surga, Maria tinggal bersama para rasul untuk menantikan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Secara khusus,
Bunda Maria merasakan keajaiban Tuhan karena ia mengandung putra Allah sendiri yang akan menyelamatkan manusia. Bunda Maria merasa sebagai seorang hamba yang rendah, namun dipilih Tuhan untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Tindakan Allah yang memilih dia yang rendah itu dirasa sebagai perbuatan besar dan ajaib. Selain itu, tindakan Allah ini yang menyelamatkan manusia melalui putranya juga dirasa sebagai perbuatan yang luar biasa. Nah, inilah dia rencana Allah, rencana besar untuk menyelamatkan manusia melalui putranya Yesus Kristus. Demikianlah tentang Maria. Sebagai pribadi yang dianugerahi anugerah khusus oleh Allah, gereja juga melakukan penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria. Misalnya pada bulan Mei dan Oktober. Nah, di situ dikhususkan secara pribadi kita berjumpa dengan Bunda Maria, menyampaikan doa-doa kita melalui Bunda Maria agar disampaikan kepada putranya Yesus Kristus. Nah, selain itu juga gereja memberikan penghormatan juga secara khusus kepada Bunda Maria yang nampak dalam setiap bulan dalam 1 tahun itu, ya hampir setiap bulan ada perayaan khusus untuk menghormati Bunda Maria. Perayaan-perayaan itu untuk menghormati seluruh peristiwa yang pernah dialami oleh Bunda Maria bersama Yesus putranya, bersama Elizabeth, dan terlebih apa yang dia alami sebagai anugerah yang diberikan Allah kepada dirinya sendiri, seorang perempuan istimewa. Dan sekaligus juga untuk mengingatkan kita terhadap pribadi Bunda Maria yang bersahaja, yang patut kita teladani, yang patut kita contoh